Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, Sidang Musafir, Yogyakarta. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Angkatlah puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Langit dan bumi, yang menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan yang membimbing hidup kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Segala serapim kerubi pujilah Dia, besarkan
dipersilakan untuk duduk kembali. Tentunya dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti hati sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita dalam doa kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengetahui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami tersungkur di hadirat-Mu, mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran. Kami seringkali melalaikan tugas dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Bahkan Tuhan, kami seringkali melalaikan apa yang menjadi tugas pelayanan kami terhadap Engkau, bahkan terhadap sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, ampunilah kami dengan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan juga Engkau Allah yang tetap terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Bapa di dalam surga, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Amin. dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
dosa hidup untuk berkenan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dan bimbingan yang datangnya daripada Roh Kudus. Dalam doa kita berdoa. Firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami dikala kami susah. Bahkan Firman-Mu lah yang menegur kami ketika kami tidak melakukan segala kebenaran-Mu. Ya Bapa di dalam surga, begitu pentingnya Firman-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami duduk diam, membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang akan kami renungkan, itu dapat menjadi pedoman bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca firman Tuhan ini dan Bapak Ibu sekalian dapat membacanya secara pribadi. Yesaya pasal 58 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 berkata demikian.
Bersikaplah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyanyikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan aku suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagar, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang melakukan kebenaran firman-Nya. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita, sehingga kita boleh menginjakan kehidupan kita di awal bulan Agustus ini. Bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentunya pada
pandemi COVID-19 ini, kita banyak sekali melihat, banyak sekali mengalami, banyak sekali menjumpai banyak orang-orang yang dengan tulus saling menolong satu dengan yang lain. Terlebih dalam setiap pemberian-pemberian yang dapat kita saksikan di berbagai media sosial, di TV-TV, di YouTube, banyak sekali para aktris, aktor, bahkan juga pada saat ini para YouTuber ketika menonton banyak sekali yang menayangkan video-video tentang pemberian. Namun tidak sedikit juga kita temui orang yang tulus membantu dengan sepenuh hati, membantu dengan penuh keikhlasan. Atau juga orang yang hanya sekedar membantu. Tentunya ini terlihat sangat jelas motivasi dari mereka. Orang yang tulus tidak perlu dilihat oleh orang lain. Tetapi orang yang tidak tulus hatinya, mereka mungkin hanya mencari nama, membanggakan orang lain, membanggakan diri mereka. Itu yang terjadi. Motivasi yang berbeda. Sebagai orang percaya, kita juga harus cek kembali motivasi apa yang ada di dalam diri kita ini. Ketika kita membantu orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, bahkan menyangkut teks yang kita bacakan di saat ini, motivasi apa ketika kita dalam beribadah? Motivasi apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Apakah kita melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh? Apakah kita melakukan semuanya itu dengan penuh ketulusan hati dalam membantu orang lain, dalam memberikan pertolongan kepada orang lain, terlebih dalam hal beribadah? Pada saat ini marilah kita belajar dari Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Apa tanda yang kita pelajari dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12? Tanda ketika kita memiliki kesungguhan hati. Mari bersama-sama kita cek kembali diri kita sendiri. Apakah ada tanda ini ketika kita melakukan sesuatu hal dengan memiliki kesungguhan hati? Yang pertama ialah kesungguhan tanpa pura-pura. Kesungguhan tanpa pura-pura berarti tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Kesalehan bangsa Israel diungkapkan atau dengan nyaring diutarakan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu, bahwa kesalehan mereka bukanlah kesalehan yang sungguh-sungguh yang datang dari hati mereka, yang tentunya ini merupakan kesalehan yang pura-pura saja. Tandanya ada kemunafikan
di dalam diri mereka. Mereka melakukan ibadah dan puasa hanya sebagai ritual keagamaan saja. Mereka melakukan semuanya itu hanya dengan ritual keagamaan atau budaya yang sudah seringkali dilakukan dan hanya sekedar saja, hanya menjadi rutinitas tanpa ada makna yang sesungguhnya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka melakukan ibadah puasa tanpa ada kesejatian, makna yang sesungguhnya, dan semuanya itu memuakkan hati Tuhan. Semuanya itu mengecewakan hati Tuhan, dan terlebih membuat mereka tidak bisa menikmati segala berkat daripada Tuhan. Bangsa Israel terjebak dalam rutinitas keagamaan yang tidak memuliakan akan nama Tuhan. Terjebak dengan situasi kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puasa yang rutin yang dilakukan merupakan kemunafikan. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang keempat berkata demikian, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Terlihat sekali apa yang mereka lakukan saat berpuasa. Dan ini merupakan teguran bagi bangsa Israel melalui Yesaya pada waktu itu. Yesaya dengan nyaring menyatakan bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan puasa, tetapi mereka tidak mendapat makna yang sesungguhnya dari berpuasa. Puasa yang dilakukan hanya supaya mereka terlihat melakukan ritual keagamaan. Puasa yang mereka lakukan hanya untuk terlihat bahwa mereka itu adalah agung. Dan juga puasa yang mereka lakukan agar mereka mendapat pujian dari orang lain. Terlihat ketidaksungguh-sungguhan yang membuktikan sikap mereka terhadap Tuhan yang bersungut-sungut, dan juga perilaku mereka terhadap sesama. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, mereka telah berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berbantah. Mereka bersungut-sungut di dalamnya. Apakah itu puasa yang sesungguhnya? Tentu tidak demikian. Semua tindakan yang dilakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk ego mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk nama mereka sendiri. Berpuasa seperti itu. Apakah tindakan mereka dapat memanipulasi kemahatauan Allah? Apakah
diketahui oleh Allah dan sesama tentu berbeda. Allah Maha Tahu dan manusia hanya melihat di luar saja. Manusia melihat mereka berpuasa dengan rutin, berpuasa dengan penuh sungguh-sungguh. Mereka mencari kehendak Allah, tetapi tidak dengan Allah. Allah tidak bisa dibohongi dengan kepura-puraan mereka. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semuanya. Kehidupan bangsa Israel mengajarkan kepada kita apa arti puasa sesungguhnya. Itu yang dapat kita pelajari dari bangsa Israel. Perilaku yang saleh, tentunya ini dalam konteks beribadah dan berpuasa, namun tidak keluar dari hati yang tulus, adalah kemunafikan. Sangat penting sekali kita melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Dan itu merupakan hal yang dasar. Melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan hati. Melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan, keikhlasan di dalamnya. Dan bangsa Israel tidak menunjukkan hal itu. Perilaku puasa seperti bangsa Israel adalah kesia-siaan yang mereka lakukan, dan hanya sekedar tindakan secara lahiriah saja, bukan secara rohani. Hati mereka penuh dengan kedagingan, sehingga yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Umat Israel mementingkan aturan agamawi dalam berpuasa, tetapi melalaikan hakikat berpuasa yang diinginkan Allah, yaitu pada ayatnya yang ke-6, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membukakan belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Pada ayatnya yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bukan hanya sekedar menahan ego kita, bukan hanya sekedar melawan rasa lapar, bukan hanya sekedar menahan rasa haus kita, tetapi juga puasa yang dikehendaki Tuhan seperti pada ayat 7, 8 dan ayatnya yang ke-10. Itu harus ada keseimbangan di dalamnya. Berpuasa tanpa kita melakukan hal baik, tanpa kita berdoa, sama saja bohong. Puasa bukan hanya sekedar itu, tetapi juga bagaimana hubungan kita
dengan Allah. Puasa identik dengan menahan lapar dan haus. Berpuasa identik dengan berbuat baik. Tetapi ada hal yang paling hakikat dari antaranya, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kita melihat tanda selanjutnya. Apakah kita memiliki kesungguhan hati? Apakah kita memiliki ketulusan hati? Terlihat dalam yang pertama ialah tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak ada kemunafikan. Yang kedua ialah kesungguhan hubungan dengan Allah mewujudkan atau terwujud dalam hubungan atau tindakan kita terhadap manusia. Kesungguhan hubungan dengan Allah mewujud dalam tindakan, yaitu tindakan terhadap sesama atau sekeliling kita. Nabi Yesaya yang diutus Tuhan untuk bernubuat dan menegur umat Allah ketika bangsa Israel sedang mengalami yang namanya euforia dalam hal beribadah. Setelah mereka pulang dari pembuangan, bangsa Israel ini dengan penuh semangat-semangatnya beribadah, datang mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka rutin beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ada dua macam ibadah yang mereka lakukan: berpuasa dan juga sabar. Itu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi dalam ibadah itu tidak terjalin hubungan yang baik antara Allah dan umatnya. Sayang sekali, ibadah yang mereka lakukan merupakan ibadah yang sia-sia. Mereka melakukan peribadatan secara rutin, tetapi tidak ada terjalin hubungan yang baik antara Allah dan umatnya. Buktinya ketika Allah mengecam bangsa Israel melalui Yesaya, yang mereka lakukan tidak ku kehendaki. Tidak ada hubungan yang benar. Tidak ada hubungan yang benar mewujud pada hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah terwujud juga, dinyatakan juga terhadap hubungan kita dengan sesama kita. Tetapi bangsa Israel, ketika mereka melakukan peribadatan, malah mereka menyiksa sesama mereka, saling memfitnah, seperti di ayatnya yang keempat, berkelahi, berbantah. Itu yang terjadi, dan itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat Musafir Yogyakarta sudah beberapa bulan, kurang lebih hampir 4-5 bulan, kita bersama-sama rutin dalam doa dan puasa. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini menegur kita kembali, supaya kita cek kembali hati kita, cek kembali perbuatan kita. Apakah selama kita berpuasa kurang lebih 4-5 bulan ini, apakah sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan kita cek kembali apa motivasi kita di dalamnya. Apa
Apa motivasi kita ketika kita melakukan peribadatan? Cek motivasi kita, apakah kita sudah benar dalam hal berdoa dan berpuasa. Kebenaran di saat ini menegur kita supaya kita bisa cek kembali motivasi apa yang sedang kita jalankan di saat ini. Tidak ada hubungan yang benar antara Allah dan umatnya. Tidak ada hubungan yang benar antara Allah dan bangsa Israel. Yang harus mereka lakukan ketika mereka beribadah, ketika mereka berpuasa, terlihat pada ayatnya yang ke-6. Ketika ada kata kerja, beberapa kata kerja di dalamnya, yaitu kata kerja yang pertama, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kedua, melepaskan tali-taliku. Ketiga, memerdekakan orang yang terbelenggu. Dan yang terakhir, yaitu mematahkan setiap kuk. Ini menggambarkan kepedulian kita terhadap sesama. Ini menggambarkan bahwa kita memperhatikan sesama kita, orang-orang di sekeliling kita. Masa COVID-19 ini banyak sekali yang kita temui orang-orang yang membantu yang berkekurangan. Banyak sekali seperti itu. Bahkan juga kita yang merasakan mungkin membantu orang lain, atau juga kita dibantu oleh orang lain. Tetapi mari kita cek kembali apa yang menjadi motivasi kita ketika kita membantu orang lain. Apakah kita membantu dengan penuh keikhlasan? Apakah kita membantu penuh dengan kesungguhan atau tidak? Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, yang kita jumpai, yang kita gumulkan bersama-sama, ketika kita belum bisa beribadah seperti sedia kalanya. Kita beribadah seperti biasanya. Dan apakah kita telah benar-benar mencari Tuhan? Mari kita cek kembali. Mari kita melihat tanda apa yang kita miliki ketika ada kesungguhan hati di dalam diri kita, yaitu adalah bahwa janji Allah menyertai kita. Jika puasa atau ibadah hanya dilakukan sebagai tindakan yang lahiriah saja, hukuman Allah atas Israel akan tetap dijatuhkan. Israel akan ditempa oleh berbagai-bagai masalah karena kesalahan dan pelanggaran mereka. Namun sebaliknya, apabila mereka ada kesungguhan hati di hadapan Tuhan, maka Allah menjanjikan bahwa Allah menyertai mereka. Seperti pada ayatnya yang ke-12 berkata demikian, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Janji Allah menyertai mereka. Berkat Allah menyertai kehidupan perjalanan mereka.
ketika ada kesungguhan hati di dalamnya. Pada saat ini membuat kita mengoreksi hati dan pikiran kita. Sudahkah kita memiliki kesungguhan hati yang tulus dan yang ikhlas, sehingga kita dapat melihat bahwa Allah menyertai kita, segala berkat rohani dicurahkan atas kita semua. Milikilah kesungguhan hati dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun itu tidak mengenakan. Milikilah kesungguhan hati dalam melakukan segala hal. Segala sesuatu kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, tanpa berpura-pura, tanpa ada kemunafikan di dalamnya. Mari milikilah hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita lewat bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Namun dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-10 berkata demikian: bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia. Cara Tuhan
menaikkan doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan, kehormatan, kemasyhuran hanya tertuju kepada Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang mengetahui segala kehidupan kami. Terimalah syukur puji kami ya Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Bahkan ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang tetap terus memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada dengan segala program-program yang telah disusun. Biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Bahkan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, setiap para medis, relawan, dan semua yang bekerja untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, hikmat yang datangnya dari Engkau saja. Bahkan kami sebagai masyarakat senantiasa diberikan hikmat di masa new normal ini. Biarlah hikmat yang datangnya dari Engkau saja yang akan melimpahi kami, sehingga kami boleh menjadi masyarakat yang taat pada aturan. Bahkan ya Tuhan, kami semua dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk menangani COVID-19 ini. Bahkan Bapa di dalam surga, pada saat ini kami rindu berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada. Bahkan kami berdoa untuk kerapatan gereja Protestan Minahasa, Sidang Musafir Yogyakarta. Tuhan sendirilah yang akan memberkati kami sebagai BPS, PMS, bahkan seluruh jemaat yang ada senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan tetap terus Engkau limpahkan kepada kami. Bahkan Bapa di dalam surga, apapun yang menjadi kebutuhan masing-masing pribadi kami, Engkau yang mengetahui semuanya itu. Maka dari itu Tuhan, Engkaulah sendiri yang akan mencukupkan semuanya itu. Dan ajarkanlah kami untuk tetap terus berpegang hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan senantiasa memberkati persembahan, sehingga semuanya itu dapat dipergunakan untuk memajukan pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah seru dan pinta kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini. Kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya
terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.